Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Wanda Arianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sehingga mampu memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip dan keyakinan mereka sendiri yang pada akhirnya membuat mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Aspek yang ditanamkan pada murid dalam dialog adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru kemudian akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan berusaha untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, seorang siswi yang bernama Anjar terpantau asyik menonton anime di gadget miliknya secara sembunyi-sembunyi di bawah laci mejanya ketika proses pembelajaran geografi oleh Bu Wanda sedang berlangsung. Pada saat istirahat, kemudian Bu Wanda memanggil Anjar untuk menemuinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Anjar, silakan duduk. Anjar tahu mengapa Ibu memanggil Anjar ke dalam ruangan ini? Tahu Bu, waktu kemarin Bu Anda menjelaskan saya kurang fokus mendengarkan. Iya, coba Anjar ceritakan bagaimana kejadian ataupun kronologinya. Baik Bu, waktu itu saya bawa gadget. Terus saya menonton anime saat itu Bu Anda sedang menjelaskan pelajaran. Anjar, semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ibu pun demikian. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu. Nah, kira-kira kenapa Anjar menonton anime ketika sedang belajar? Karena akhir-akhir ini saya lagi suka-sukanya Bu nonton anime. Jadi saya sengaja nonton anime saat pelajaran lagi berlangsung. Nah, menurut Anjar, tindakan Anjar itu benar atau salah? Salah Bu, karena saya kurang mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan. Anjar masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira apakah Anjar sudah melakukan keyakinan kelas tersebut? Belum Bu. Nah, keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Menghargai seseorang ketika sedang berbicara. Ternyata Anjar tahu. Sekarang Anjar sudah punya solusi belum untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu, yang pertama saya ingin minta maaf karena saya menonton anime saat pelajaran geografi berlangsung. Dan yang kedua, saya akan belajar lebih fokus dan menghargai guru ketika sedang memberikan pelajaran. Baik Anjar, Ibu apresiasi niat baik Anjar untuk bisa memperbaiki perilakunya di dalam kelas. Sekarang Anjar bisa kembali untuk beristirahat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Pratiwi dari SMA Negeri 1 Sukoharjo. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Wanda mengenai perilaku menghargai orang lain ketika sedang berbicara. Dalam hal ini, saya tidak dihukum, namun saya menyadari bahwa pentingnya menghargai orang lain dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswi yang bernama Abel ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif tengah semester.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Abel, silahkan duduk. Apakah Abel tahu mengapa ibu memanggil Abel ke dalam ruangan ini? Ya Bu, jadi kemarin saya mencontek kosmetik tengah semester. Iya, coba Abel ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan Bu, terus diketahui oleh pengawas ruang. Abel, semua orang tentu pernah melakukan sebuah kesalahan, termasuk Ibu Wanda. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya Bu, Kira-kira kenapa Abel bisa sampai mencontek? karena pelajarannya terlalu sulit Bu, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Tindakan itu menurut Abel benar atau salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan sumatif tengah semester. Abel masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Masih Bu. Nah, kalau masih ingat, kira-kira apakah Abel sudah melakukan keyakinan kelas tersebut? Belum Bu. Keyakinan kelas mana yang menurut Abel belum sesuai? Bersikap jujur dan juga percaya diri dalam mengerjakan sesuatu Bu. Nah, ternyata Abel tahu. Sekarang Abel punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Bu, jadi yang pertama saya harus meminta maaf karena telah mencontek pada saat sumatif tengah semester. Yang kedua, saya akan belajar tekun dan bertanya kepada guru mata pelajaran apabila ada materi yang tidak saya pahami. Baik Abel, Ibu apresiasi niatan baik Abel untuk bisa memperbaiki perilaku yang Abel lakukan. Sekarang Abel boleh untuk kembali istirahat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abel Velma Renata dari SMA Negeri 1 Sukoharjo. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Wanda mengenai kejujuran dalam mengerjakan sumatif tengah semester. Saya tidak dihukum, tetapi saya menyadari betapa pentingnya kejujuran atas apa yang telah saya kerjakan. Terima kasih.